Halo guys, kembali lagi ke HD Video Production. Gimana rasanya kalau kita lagi jalan-jalan, dapat view yang bagus, tapi lensa kita kurang lebar. Kita udah planning bahwa lensa yang bagus dari rumah, selebar-lebarnya, tapi udah sampai di lokasi kurang lebar ternyata. Ini kejadian sering sekali sama saya ya. Dan sering sekali saya harus ngakal-ngakalin dengan cara foto panoramik supaya dapat apa yang saya lihat waktu di lokasi. Ini adalah salah satu contohnya. Lokasinya masih di Jakarta memang. Kebetulan dapat view yang bagus dari balkon apartemen. Saya ngerasa udah cukup lebar 20 mili yang saya bawa. Ini 20 mili di body full frame ya. Tapi dapatnya cuma segini. Kalah jauh dengan apa yang saya lihat. Yang saya lihat jauh lebih grand, lebih lebar, lebih bagus ya. Yang saya lihat tangkep dengan body saya yang full frame dan lensa 20 mili ini cuma segini. Sebelum kita maju dengan proses software, ini trik-triknya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan metode panoramik ya. Satu, itu saya set semuanya di manual exposure. Jadi saya metering dulu kira-kira ISO yang paling rendah supaya noise-nya paling rendah. Shutter speed mengikuti kemauan saya. Kebetulan di kondisi malam ini saya nguber light trails ya dari lampu-lampu mobil. Jadi shutter speed saya kontrol 1 detikan kira-kira. Habis itu aperture juga saya mau yang cukup depth of field-nya cukup tajam dari apa yang saya lihat itu. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah setnya di 5,6. Jadi semua manual exposure supaya dari foto ke foto itu konsisten hasilnya. Yang nomor 2 itu saya pakai manual fokus. Ya ini cuma sebagai penggambaran aja. Di foto saya pakai lensa manual ya, tapi yang saya pakai itu 20 mili lensa autofocus ya di kamera mirrorless full frame. Nah, dengan keuntungan teknologi modern yang namanya focus picking, saya tentuin tuh dari gedung mana dapat depth of field yang tajam gitu ya. Nah, saya set di situ jadi manual fokus. Yang ketiga, WB-nya juga saya kunci. Nah, tergantung dengan karena teknologi kamera mirrorless itu juga what you see is what you get di LCD belakang. Kita bisa lihat langsung dari perubahan Kelvin-Kelvinnya itu. Oh ini dapatnya, oh ini terlalu warm nih, oh ini lebih bagus kalau kita bikin lebih cool warnanya ya, jadi lebih kebiruan untuk dapat lampu-lampu kotanya. Nah itu kita set sampai dapat yang kita mau. Di WB-nya kita udah kunci juga. Nah yang keempat ini opsional ya, paling bagus memang kita pakai tripod, tapi banyak kondisi kita nggak bisa pakai tripod ya, mungkin entah waktu jalan-jalan repot bawa tripod yang berat ya. Jadi kita kalau paling bagus memang pakai tripod, tapi yang level bawahnya sedikit itu ya kita taruh di, apakah itu di balkon ada batu bata ya, atau mungkin ada di kotak pos, atau mungkin agak jijik sedikit ya, kadang-kadang saya juga pernah naruh di tong sampah gitu, di atas tong sampah yang rata. Jadi banyak tempat-tempat kita naruh supaya hasil jepretan kita lebih stabil. Karena
landscape itu paling bagus kalau semuanya itu tajam gitu ya. Jadi yang elemen keempat ini sangat amat penting, dapetin shot yang tajam. Sekarang kita bahas mengenai softwarenya. Yang saya temuin itu software namanya Hugin. Ini software gratisan yang available di online ya, kita bisa download. Nah, ini kita buka, terus kita pilih file yang kita mau bikin jadi panoramik ya. Saya blok ya. Hugin ini akan load semua foto-foto saya dan ditempel sebelah-sebelahan gitu ya. Otomatis dia bikin jadi panoramik. Nah, kita proses alignment, diratakan ya. Prosesnya agak lambat memang. Dan ini kelihatan kayak program jadul banget, zaman era Windows awal-awal ya. Ini versi Mac ya yang saya download, tapi untuk Windows juga ada. Kita tunggu prosesnya. Hebatnya ini software gratis ini hasilnya bagus sekali. Jadi tanpa harus pakai software yang berbayar, kita bisa dapetin hasil foto pano yang cakep gitu ya. Udah selesai alignmentnya. Nah, ini kira-kira hasil akhirnya dikasih lihat seperti ini. Ini yang bisa kita, sebenarnya di bagian bawah itu masih ada, tapi karena framingnya seperti ini nggak bisa dapet ya. Nah, ini ada pilihan optionnya untuk menggabung. Nah, kita klik oke, kita jalankan softwarenya. Nah, ini kasih nama projectnya, project penggabungannya kita kasih namanya Pano City ya. Kita save, ada ini save sebagai file gambarnya. Proses. Nah, ini di background tidak kelihatan. Hasil akhirnya seperti begini. Jauh sekali ya. Andaikan aku bisa dapetin pakai lensa yang sedikit lebih lebar, mungkin 17 mili, mungkin bawahnya itu akan kelihatan juga gitu ya. Jadi selain fungsi dari panoramik itu membuat kita bisa ngambil foto dengan angle yang lebih lebar, kedua itu ya kita dapat megapiksel yang lebih besar. Ini sebagai contoh, waktu saya jalan ke Malaysia, saya coba foto iseng-iseng. Sebenarnya ini karena malam-malam nggak ada kerjaan ya, saya keliling pakai body crop sensor saya yang 20 megapiksel, bawa lensa 24-50, keliling-keliling, jepret dapat gereja ini. Nah, dari 20 megapiksel ini loncat jadi 25 megapiksel, kira-kira ya, 6425 kali 3953 ya, jadi kira-kira 25 megapiksel. Nah, ini contoh foto yang saya dapat di Malaysia. Jadi sekian dulu ulasan mengenai panoramic shooting pakai software Hugin Panorama ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.